A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah yang telah hadir, terima kasih banyak. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmatnya Allah dan kebaikannya, kemurahan Allah, kita semua bisa berkumpul pada sehat walafiat. Maka dari itu, untuk memulai pengajian ini, mari kita membaca 4 rangkaian doa agar kita dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari godaan setan dengan tawud, basmalah, salawat Nabi, dan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, di sini ada Ibu Sri Hastuti, Mas Budiman, Sabrina, ini Mbak Putri ya, Mbak Putri, sama saya nggak tahu nih Galaxy J5 Pro. Mas Budiman, Bu Sri Hastuti, insya Allah ngikutin sampai akhir atau ada kesibukan nanti Mas Budiman terutama nih? Nanti kita dipotong sholat zuhur, udah Oh masuk iya, sholat zuhur sana. aku minta jadi partner gimana Mas Bud atau Bu Sri? Sebentar. Partner. Boleh Ya. Insya Allah nggak terlalu lama nih Pak. Gak apa-apa. Jadi ini mau sharing aja Mas Bud. Oke. Jadi singkat cerita, judul hari ini adalah apa ya judulnya? Saya sampai lupa. Tips Rumah tangga. Oh ya, tips berumah tangga. Ini anak dalam nih. kurung anak. Jadi kemarin kalau Mas Bud ikut, nggak tahu Mas Bud ikut. Jadi itu kita ngebahas bagaimana caranya berumah tangga sesama suami istri, tetapi sesuai dengan surat Al-Asyr bahwa ternyata orang yang tidak rugi itu harus saling menasehati kan gitu ya Pak ya? Iya betul. Nah, padahal dalam berumah tangga tidak sedikit suami yang maunya menasehati saja tapi tidak mau dinasehati oleh istri. Nah, itu saya banget itu Mas. Berarti kan orang yang seperti itu ya kadang-kadang saya juga gitu. Berarti dia siap untuk menjadi rugi. Karena definisi karena Allah sudah berfirman wal asr, demi masa innal insana lafi khusr, manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Singkatnya Allah berfirman kecualinya. Jadi semua orang itu rugi. Semua orang di dunia ini tuh rugi kecuali yang sabar menyampaikan kebenaran. Nah, insya Allah sudah kita laksanakan ya. Dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Betul. Nah, itu yang jadi menarik. Jadi kalau misalkan kita tidak termasuk di golongan-golongan yang disebutkan Allah itu, berarti kan kita rugi ya Pak ya? Betul. Nah, rugi yang dimaksud apa sih? Apakah cuma rugi harta atau rugi dunia akhirat Pak? Dunia akhirat ya, berarti ya? Iya, nggak mungkin Allah cuma bilang rugi harta doang. Iya, masa simpel banget gitu. Iya. Nah, jadi ruginya tuh sampai segitunya. Apalagi kita tahu kalau ternyata kalau kita nggak sabar, pahalanya nggak tanpa batas, gimana mau masuk surga kan gitu ya. Iya, betul. Jadi kemarin alhamdulillah dengan pengalaman saya yang jatuh bangun bersama istri Sabrina dan beberapa nasihat-nasihat dari guru, dari saudara dan lain-lain, kita mendapatkan tips bagaimana caranya menasehati suami. Jadi saat itu memang pengajiannya ditujukan kepada suami yang mau mendengarkan
atau istri yang mau menasehati. Jadi insya Allah dapat manfaatnya. Gitu. Ini kalau misalkan nanti dipindah jam malam, mungkin aku bisa share ulang sih yang itu. Menarik soalnya. Iya betul. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ini kan dalam Quran anak nih. Jadi sekarang episodenya tentang anak nih, Mas Bud. Nah, jadi ini juga pengalaman, bukan berarti saya sudah lebih baik, tapi saya share pengalaman aja. Siapa tahu Mas Bud juga bisa share pengalamannya Mas Bud. Jadi gini Mas Bud, izin ya kita berpartner ya Mas Bud ya. Ya silakan Mas. Siap, ini ada Bulia juga nih. Oh, ada Bulia udah masuk ya. Tapi Mas Gili, semua manusia. Sinyalnya tadi agak putus-putus. Pakai WiFi ya? Oke, sih. Cuma mungkin ya namanya Indonesia ya. Kadang-kadang. Apa-apa. Kalau bukan bisnet kurang bagus kayaknya ya Pak ya. Di Saung bagus terus loh Mas. Bisnet itu ya? Apa Telkom? Gitu. Kayaknya malah IndiHome ya? Di sini My Republic di Depok. Oh, My Republic. Iya. Walah, silakan aja. Jadi lumayan lah. Iya, jadi gini Mas Bud. Kita mulai dari hal yang sederhana. Manusia itu berkeluarga, tidak berkeluarga, kaya atau miskin, rupawan ataupun tidak rupawan, sebenarnya di mata Allah sama kan ya? Nah, iya. Sama. Kalau sama berarti tugasnya juga sama dong ya Pak ya? Nah, ya logikanya seperti itu ya. Kewajibannya harusnya sama dong. Walaupun kaya miskin, keluarga nggak berkeluarga, apapun sebenarnya harusnya sama. Yaitu di surat Az-Zariyat ayat 56 ya Pak ya. Tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi apapun kondisinya, dimanapun tinggalnya, bagaimana keadaannya itu harusnya hanya untuk beribadah gitu ya Pak ya. Beribadah, ya betul. Nah, jadi dalam beribadah itu wajib tidak ada kompromi kan gitu. Nah, dalam beribadah disitulah yang Allah menyesuaikan kasus-kasusnya untuk manusia. Ya misalnya kalau kaya ya mungkin cara beribadahnya dengan sedekah, harta gitu ya. Tapi kalau yang sederhana mungkin ibadahnya dengan sedekah tenaga kan gitu ya Mas. Iya betul. Yang penting konteksnya adalah beribadah. Nah, ini saya cerita sedikit yang terjadi pada keluarga saya. Jadi waktu saya baru nikah sama Sabrina, berarti kan sesuai dengan ayat Quran itu yang kalau nggak salah surat 64, 14, 15 bahwa istri, harta, dan anak-anak adalah ujianmu kan gitu ya Pak? Iya. Jadi ini kita mau share. Jadi ketika baru nih, mungkin saya share aja Pak ya. Bismillah ya. Boleh. Saya share. Saya bantu share. Boleh. Surat 64 ya? 64, 14, 15. 64, 14, 15. Sebentar. 14, 15. Sebentar. Ini kelihatan Mas Giri? Nah, kelihatan nih. Oke, coba yang 15, Pak. Yang 15. Ya. Nah, ini nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Cobaan itu bisa ujian gitu ya Pak ya? Ujian. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi mohon ditutup, kita lanjut lagi. Jadi buat Bapak dan Ibu, ternyata Allah sudah berfirman bahwa harta, anak-anak, di ayat yang lain ada istri juga ya. Kalau yang istri ya berarti suaminya gitu, adalah ujian bagi kita. Ujian untuk apa? Untuk kita beribadah. Jadi terkadang orang tuh hanya tahu, oh ya anak ujian, istri ujian. Biasanya kan sampai situ aja tuh Pak. Nah ini saya mau bantu berbagi pengalaman, maksudnya itu seperti apa. Jadi waktu saya baru menikah sama Sabrina, alhamdulillah saat itu kondisi keluarga kami tidak langsung dikaruniai putra. Tidak langsung, ada sekitar 6 bulan kosong. Padahal saat itu saya sama Sabrina, saya nggak tahu Sabrina, tapi saya sendiri mikir gini, saya hidup nggak minum, saya nggak ngerokok,
makan pun yang sehat-sehat, ya kan. Betul. Malah sebelum nikah itu saya nge-gym tuh. Nggak tahu Sabrina tahu nggak, saya tuh nge-gym tuh. Jadi saya sehat banget. Nah, secara logika saya harusnya, wah insya Allah mudah lah gitu kan. Udah, ya. Apalagi udah 7 ilmu. Saya mikir gitu, udah 7 ilmu apa segala macam, mudah lah. Apalagi gini juga langsung punya anak. Ternyata 6 bulan kosong. Sampai saya tuh sama Sabrina, apa ya kita nggak punya anak gitu ya. Satu, ternyata pelajaran kita saat itu adalah Allah ingin memberikan anak itu yang terbaik untuk semua manusia. Setuju nggak, Pak? Pasti. Nah, kalau kita manusia mau nanam buah mangga, kita pasti pengennya mangganya mangga yang terbaik kan? Oh iya. Nah, otomatis kalau pengen mangganya yang terbaik, harusnya bibitnya itu yang baik, bukan? Iyalah. Nah, harus bibit yang baik ya. Karena ini pelajaran saya ya, pelajaran saya, orang lain belum tentu sama. Karena saat itu kita tahu Allah pasti juga ingin memberikan karunia tuh putranya yang terbaik, putra putri yang terbaik. Otomatis bibit saya dan Sabrina harus baik kan? Ya pastinya. Makanya saya langsung bertobat saat itu. Memang petunjuknya seperti itu, bertobat. Oh, kalau misalkan saat menikah itu langsung dikasih yang bagus, langsung dikasih anak, harusnya hasilnya nggak bagus. Kenapa? Karena saat itu iman saya sama Sabrina kurang mantep. Ibaratnya Mas Bud mau ngasih saya Avanza, tapi uang saya masih sedikit. Nanti dulu lah, daripada saya kasih kamu mobil yang cuma 20-30 juta, malah kamu repot sendiri, kan gitu Pak. Ya, betul. Paham ya Pak ya? Paham ya? Jadi paham. untuk mendapatkan Avanza, ya Mas Giri tolonglah kumpulin dulu duitnya. 100 juta, 200 juta, biar kalau udah pantas saya kasih Avanza. Jangan baru punya 5 juta, 10 juta, ngebet pengen punya mobil, yang ada dapat mobil second yang bulan depan mungkin ada yang rusak gitu kan. Iya, seperti itu, petunjuk kita satu seperti itu. Jadi akhirnya saya sama Sabrina udah lupakan ingin punya anak segera, niat aja ikhlas buat Allah aja gitu saat itu. Betul. Akhirnya malah nggak disangka-sangka malah dapet, tingkat ceritanya gitu dapet. Itu jadi insya Allah udah hasil yang terbaik karena bibitnya saya sama Sabrina sudah persiapkan yang terbaik. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Karena pelajaran berikutnya adalah setelah ini. Nah, mungkin yang udah Bapak dan Ibu, mungkin nanti bisa kasih nasihat juga ke anaknya seperti itu. Yang sudah terlanjur mempunyai anak ya, masih bisa diperbaiki, kan gitu ya. Saya juga nggak bilang saya yang terbaik, enggak. Karena kan perjalanan orang tuh beda-beda. Oh, Mas Budiman di laut bisa napas Mas Budiman ya? Ya, di laut. Ini saya coba ini iseng download ini Mas. OBS. Aquarium. Mas sekarang udah bisa ini ya, udah bisa video backgroundnya ya? Ya, dari dulu udah bisa sih, cuman jarang saya pakai video sih, nggak penting-penting amat. Cuman ini lucu deh, ada akuarium. Iya, siap. Kita lanjut ya Mas Putih ya, lanjut. Jadi begitu. Nah, kita harus kaitkan dengan At-Taghabun ayat 15 tadi, bahwa istri, harta, dan anak adalah ujian. Nah, terkadang kita ujiannya nggak paham maksudnya ujian itu apa. Ini saya bantu jelaskan ya, ini pengalaman saya sama Sabrina. Jadi, ini sesederhana gini, ada Bulia nih, saya tanya Bulia, Mas izin Mas Budiman ya, saya tanya Bulia. Monggo. Bulia kan punya anak ya Bulia ya? Punya Pak Ustaz. Nah, kalau misalkan namanya siapa Bulia? Waalaikumsalam. Anak saya yang laki namanya Jody. Jadi yang namanya Judith. Oke, Judith. Kalau misalkan ibu ditanya Jody sama Judith itu siapanya ibu? Ibu pasti jawabnya anak saya, kan gitu ya, Bu? Iya. Betul ya. Pertanyaannya sesederhana itu. Cuma kalau kita merujuk kepada ayat itu, sebenarnya kan itu sebenarnya ujian kita. Apalagi diperkuat dengan Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, Pak Budiman, mohon izin. Ayat kursi, sebentar. Jadi yang pertama, anak ternyata adalah ujian. Nah, nanti saya bahas maksudnya ujian tuh di mana gitu. Nanti saya bahas. Tapi sebelum saya bahas, mari kita buka Al-Baqarah 255 atau Al Imran ayat 2, sama aja situ. Awalannya sama.
Bentar, Al-Baqarah lagi. 255. Jadi Jangan, kita Mas. baca bersama-sama ya. Oh. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. yang maha hidup dan terus. Nah, Feedback, Mas. iya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Miliknya lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Ternyata yang ada di langit maupun yang ada di bumi miliknya Allah. Allah. Mohon izin saya di stop sharing ya Pak ya. Silakan. Saya ulang ya. Ternyata yang di langit dan di bumi milik Allah. Pertanyaannya berikutnya. Ini baju koko ini adanya di langit apa di bumi? Di bumi. Mas Bumi. Giri. Sesuai dengan ayat tadi, berarti ini punya siapa? Milik Allah ya. Kalau ngeliat Milik Allah. Walaupun ayat itu logikanya saya yang beli kan gitu dah. Iya, betul. Nah, akhirnya kena nggak dengan ujian tadi? Ternyata harta anak adalah ujian bagimu. Ujian. Ujiannya apa? Bolehlah kita mengatakan sunatullahnya kita beli karena kita kerja. Betul. Karena pada akhirnya yang dicek adalah hatinya. Apakah benar kita sampai hati mengatakan ini milik kita? Seperti itu, Bu Lia, Pak Budiman. Jadi maksudnya ujian tuh di situ. Apakah benar sampai hati kita mengatakan ini milik kita? Harta ya, istri atau suami apakah benar milik kita? Anak-anak apakah betul milik kita? Nah itu, nggak usah dijawab di hati saja. Karena itulah ujiannya. Yang ngetes nanti Allah bukan saya. Kan gitu tuh? Iya. Seperti itu. Kita renungkan bersama. Benar enggak? Jangankan segala pakaian atau harta. Wajah saya, diri saya, jiwa raga saya itu milik siapa? Milik Allah ya. Nah, itulah ujian kita. Boleh loh mengatakan, misalkan anak saya Rion Dion anak saya. Betul, memang logikanya melahirkan, nikah, bla 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 gitu tuh. Ya. Tapi apakah sampai hati kita mengatakan itu anak kita? Padahal Allah sudah berfirman, itulah ujian. Nah, alhamdulillah, kenapa saya tadi cerita tentang saya 6 bulan Sabrina belum isi, itu adalah pelajaran saya yang saya tidak akan lupakan. Kenapa? Kalau saat itu saya langsung diberi karuniai anak, saya langsung punya logika itu anak saya. Saya sudah berusaha gym, tidak merokok, tidak minum, hidup sehat. Semuanya adalah usaha saya, akhirnya itu wajar jadi anak saya. Gitu kan? Ya, betul. Tapi Allah memberikan saya ujian, alhamdulillah, ternyata sudah berusaha seperti itu pun Allah masih belum kasih saat itu. Hingga akhirnya ketika Rion dan Dion lahir, saya sudah tidak berpikir itu anak saya. Itu miliknya Allah. Walaupun di kakak, di akte kelahiran itu anak saya. Nah, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Iya. Makanya tadi saya bilang, mungkin orang lain beda ceritanya, tapi semoga mindset saya, pola pikir saya itu sampai. Walaupun tidak mengalami yang seperti saya. Nah, sekarang kita tanya lagi ke diri sendiri. Ayo, Bapak Ibu. Apa betul hartanya, anak-anaknya, suaminya, istrinya itu milik sendiri? Betul apa tidak? Nah, dijawab masing-masing ya. Walaupun sudah tahu jawabannya, ini kan pertanyaan retorika nih. Iya. Titipan. Nah, kalau kita ngomongin titipan, berarti kita langsung ngomongin profesi yang paling terkenal, yaitu tukang parkir. Tukang parkir. Profesi tukang paling parkir, terkenal Bu, ya. kalau ngomongin titipan. Kalau misalkan ada mobil dititipin ke Alfamart atau Indomart, kan pasti ada tukang parkirnya. Ya toh? Ketika mobilnya itu datang, atau nggak usah tukang parkir deh, ini aja hotel. Hotel ada namanya parkir valet ya. Ya. Parkir valet itu mantep loh. Kita dikasih mobil, kita dikasih kuncinya, bener nggak? Iya bener. Kita suruh parkirin. Iya betul. Nah, pada saat mengendarai mobil titipan itu, apakah si yang dikasih kunci itu berpikir ini mobil saya, terserah mau saya apain? Atau dia menjaga mobil itu dipakai baik, kalau perlu dilap
sampai nanti pemiliknya datang ngambil, gitu ya? Ya. Ya dah. Pertanyaannya si tukang parkir itu sedih, marah atau kesal ketika mobilnya diambil oleh pemiliknya? Ya, Nggak legowo sedih lah. ya, nggak ada masalah. Apakah dia protes ketika mobilnya ternyata dipasang stiker, dikasih gantungan tasbih, dikasih bluetooth segala macam, marah nggak tukang parkirnya? Enggak ya. Tidak. Kenapa? Karena mobilnya memang bukan punya dia. Mau diapain sama yang punya, ya terserah dia. Saya hanya menjalankan tugas saya, yaitu markirin mobilnya, gitu kan? Betul. Yuk kita analogikan. Ini Mas Bud pasti udah tahu, kuliah pasti udah. Kalau kita sebagai manusia, sudah tahu kita belum punya mobil gitu, toh maksudnya tidak punya anak, gitu ya. Terus anaknya datang, dikaruniai oleh Allah. Mau dikasih tanda lahir di paha, apa ya protes? Enggak lah harusnya ya. Enggak ada. Kondisi anaknya seperti apa, mau protes enggak? Satu, itu anaknya Allah. Allah yang ngasih. Betul. Milik Allah. Malah bersyukur tak Ustaz dikasih anak. Iya, bersyukur malah. Dititipin ya. Alhamdulillah. Berarti Bu Lia dan Pak Budiman dan ibu-ibu yang lain, bapak yang lain sudah melewati nih tahap bahwa menyadari bahwa anak ini bukan anak saya ketika baru lahir loh ya. Iya, iya. Oh, dikasih Allah nih. Saya jaga kan gitu. Setuju ya? Ini masih yang sederhana, Bu. Nah, ini yang tahap selanjutnya. Ketika anaknya sudah besar, sudah 3 tahun, 4 tahun, terus anaknya rewel, Bapak Ibu marahin anaknya karena anaknya Bapak dan Ibu rewel, atau karena sayang? Karena rewel biasanya Mas Giri. Nah, karena rewel. Percaya atau tidak, atau setuju atau tidak, saat kita marahin, kita marah karena kamu itu anakku, udah tak kasih makan, udah tak kasih ini, mbok manut, bener enggak? Pastinya. Nah, berarti sudah ada transisi yang kemarin kita sadar, oh itu anak miliknya Allah, sekarang ini milikku, mau tak apain terserah aku. Sudah merasakan itu? Enggak. Itu adalah sebuah amanah ya. Kita harus jaga mendidiknya menjadi baik, menjadi soleh-soleha. Itu kan? Betul, setuju ya Bu ya? Ya. Aku setuju. Kita harus amanah. Cuma pertanyaan saya adalah seperti mobil Vale tadi. Ya Mbok bener harus dijaga mobilnya. Kalau perlu dilap. Karena memang mobilnya bukan mobil saya kan gitu kan? Ya betul. Ya. Cuma kalau tukang parkirnya yang Vale tadi tiba-tiba ngeganti joknya jadi jok kulit, padahal itu bukan punya dia, salah nggak Bu? Dimarahin ya ntar. Pasti dimarahin dong sama yang punya. Bener nggak Bu? Iya. Nah, paham ya? Terus kalau anak ibu rewel, itu kan izinnya Allah ya Bu? Nah, terus kita sampai misalkan pengen banget ngubah ini anak, bandel bener, dinasehatin macam-macam segala macam bla 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 bla, berubah enggak anaknya? Yang ada malah ditegur sama Allah. Karena ini kan izinku, kata Allah kan gitu. Harusnya kamu nerimo apa ngeganti anaknya menjadi ditaruh di psikiater atau ditaruh di sekolah pesantren atau ditaruh di mana? Sekolah ABRI gitu. Yang bener yang mana? Nerimo. Yang benar yang mana Pak Budi? Kita tidak mempermasalahkan. Kita tidak mempermasalahkan metodenya. Kita tidak mempermasalahkan metode. Cuma kita coba berintrospeksi apa benar saat kita mencoba untuk menjaga anak ini dengan karena sama seperti tiba-tiba joknya diganti jok kulit padahal pemiliknya sukanya jok bahan. Nah, kalau saya sama Sabrina kemarin memang alhamdulillah dapat ujiannya kan. Sehingga sekarang saya sama Sabrina sudah pakai mindset. Karena anak ini datang juga karena dikaruniai oleh Allah, sudah terbukti. Berarti sampai detik ini, saya sama istri saya melihat Rion dan Dion itu adalah anak
miliknya Allah. Ketika ternyata itu miliknya Allah, misalkan saya mau mendidik seperti apa, saya pasti minta tolong Allah. Ya Allah, saya mau didik anak saya. Tolong ya Allah, bimbing gimana cara. Banyak nggak Bapak Ibu di luar sana, nih kita nggak ngomongin era ya, di luar sana anaknya dilesin segala macam. Sekolah yang bagus, sebagus-bagusnya. Karirnya ditentukan sampai akhir. Kalau pernah ngikutin kajian Bapak Guru, pasti ada ngeluarin video tuh yang anaknya sukses, tapi ketika ibunya meninggal nggak ada yang datang. Pernah denger nggak video itu? Iya. Pernah lihat. Pernah Mas Budiman, apalagi moderator andalannya Bapak kan. Pasti suruh share video itu tuh. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena saat mendidik anaknya, kita pakai cara kita. Padahal itu anak miliknya Allah. Yang orang Bandung itu loh Pak Budi. Sukses sih sukses bener. Hartanya banyak, ya kan? Asetnya di mana-mana, terkenal, public figure. Tapi ternyata dan jelas anak jadi seperti apa itu pasti hasil didikan orang tuanya kan? Orang tua, ya. Nah, jadi ini sekarang yang kita gali. Jangan sampai kita memandang anak itu dengan logika kita. Kita harus pakai caranya Allah. Karena ternyata anak, istri, harta itu adalah ujiannya kita. Kenapa ujian? Karena dari awal dikasih, tiba-tiba sampai di jalan kok jadi merasa milik kita nih. Padahal kalau kita setuju nih miliknya Allah nih. Ya dah. Nah, ini yang mau saya bantu bagikan pengalaman Sabrina sebagai anaknya Pak Antono. Kalau Sabrina lagi pusing, bukan lagi pusing, ini kan kita lagi nggak ada Mbak nih. Jadi mungkin lagi megang 2 anak. Biasanya kan di sebelah saya nih. Jadi saya bantu share aja. Bapak Ibu kan bisa bayangin Pak Antono, Bu Antono itu anaknya yang masih hidup 5. Betul. 5-5-nya kalau Bapak Ibu tahu mencar semua. Ada yang memang di Jakarta, ada yang di Perancis saat itu, ada yang di Semarang, ada yang di Solo. Betul. Ya, betul Prancis ya Mas Budiman, tahu lah. Kenal aku juga dari kecil Mas Budiman ini. Dari kecil. Kita harusnya penasaran bagaimana cara Pak Antono mendidik anak-anak. Itu kan amanah, bener tadi kata Bu Lia, itu amanah tuh, oke dididik. Tapi dengan tetap memerhatikan bahwa itu milik Allah. Alhamdulillah anak-anaknya jalan di relnya Allah. Kan tinggal begitu kan? Iya. Nah, ini kok Sabrina kalau mantap. Nah, itu sudah 7 ilmu, Bu. Jangan pakai tapi, Bu. Ini justru kita kasih solusinya. Ini biar kita kasih solusinya. Biar keluar jadi gini, solusi Mas Giri. Makanya Bu Lia bilang tapi iya. Suruh ke masjid aja susah gitu loh, pada lanang gitu loh. Sabrina itu kan udah cerita. Sabrina itu baru bisa hijrah pun umur 25. Berarti kan sebelum umur 25 susah ke masjid juga ya Sabrina. Oh, saya tahu historinya. Kalau diceritain di sini ya seru. Jadi Bu Lia kalau mau tahu historinya itu boleh nanya Mas Budiman. Oh iya. Gitu. Jadi kalau kita nggak share dari awal. Padahal dia sudah nikah, tapi aku juga ikut kok nggak seneng ke masjid. Kenapa sih? Padahal kan azan maksudnya ada gitu kan, denger gitu loh. Ini kan kita bantu. Oke, siap. Ini adalah tipsnya. Ya. Yang pertama saya dengarnya ini lucu loh, Bu. Bapak Ibu, saya dengarnya ini lucu tapi menarik kalau kita telah. Misalkan ini. Jadi Pak Antono dapat anak 5. Yang pertama dilakukan sebelum mendidik, tahu nggak? Pak Antono berdoa, ya Allah, anak ini adalah milikmu. Kuserahkan kembali padamu. Lucu tuh. Kalau Bapak Ibu yang lain pasti ini milikmu, kau berikan ke aku, akan kujaga sebaik-baiknya. Biasa gitu tuh. Iya, betul. Tapi kalau Pak Antono, ini milikmu, kuserahkan lagi padamu. Kita bedah. Pertama, yang dengan mindset kujaga sebaik-baiknya, itu sebenarnya tidak salah. Pertanyaannya adalah, sebaik-baiknya menurut kita,
apa betul paling baik menurut Allah? Tinggal gitu aja. Nah, betul. Menurut kita sebaik-baiknya pendidikan S2, S3, perumahannya kalau bisa yang mewah kan gitu, biar gak ketemu anak-anak kampung, ntar ngomongnya pada kasar-kasar misalkan. Itu kan menurut kita. Iya. Tapi kalau Allah berkehendak lain, dan Allah kan yang paling baik, yang maha benar kan gitu. Harusnya kita salah dong, kalau Allah yang maha benar. Nah, makanya saat itu Pak Guru tuh berdoanya gini, ya Allah ini anak-anakku, anak-anak yang kau berikan padaku, kuserahkan kepadamu. Biar apa? Ketika diserahkan kepada Allah, datang petunjuknya. Misalkan ya, saya punya anak, ya Allah ini anakku, kau berikan padaku, kuserahkan lagi padamu karena ini milikmu. Datang petunjuknya. Anakmu harus begini. Misalkan, yang bagus itu, misalkan kalau untuk ke sekolah, yang bagus tuh belok kanan. Lebih cepat gitu ya. Tapi kalau petunjuknya belok kiri, yang harus lewat jalan kumuh, nanti mobilnya kebaret, kalau bisa dipalak, biasanya logika kita tetap maunya kanan kan? Betul. Karena apa? Karena cepat, halus, banyak penjaga, aman. Tapi Allah sudah memerintahkan. Belok kiri, lewat pasar, kebaret-baret, ada preman. Ini kalau pakai logika nih Bu, sudah diserahin ke Allah nih ya. Serahin ke Allah, ternyata Allah ngasih petunjuk belok kiri. Logika manusia, pasti mobil kebaret, anak terlambat sekolah, runyam. Ibu mau pilih yang mana? Kanan lah Ibu. Iya. Kalau maksudnya gini, kalau belum kenal Allah mungkin tetap kiri, tapi kalau kenal Allah kanan. Saya ulang. Iya. Jadi kalau kan kita serahin kalau ya, terus kita ngantri anak sekolah nih. Kata Allah memberi petunjuk harus belok kiri. Padahal untuk paling cepat ke sekolah belok kanan. Jalannya halus, banyak penjagaan. Paling cepat. Tapi Allah memberi petunjuk malah aneh, harus belok kiri, mobil kebaret, dipalak baru sampai sekolah. Ibu mau yang mana? Yang susah tapi petunjuk Allah, yang gampang tapi bukan petunjuk Allah. Mau yang mana? Aku memilih kiri. Yang susah tapi petunjuk Allah. Sip. Benar kan? Nanti ujiannya datang Bu ya. Nanti ujiannya datang. Karena Ibu sudah paham. Kan Ibu sudah kali-kali datang kok. Santai aja. Jadi ini saya cerita Bu. Jadi dengan logika saya. Arep ekon guyu to. Romero, ujianku seperti itu santai aja. Oh iya ada Bu Arum ya, Bu Arum di sohibnya kuliah nih. Jadi gini Bapak Ibu, aku cerita ya. Jadi Bapak Ibu, saat itu saya tetap pakai logika saya. Kiri nanti saya dipalak, mobil saya baret, mobilnya juga masih mobil orang tua, bla 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 bla. Logikanya belok kanan dong kalau mau cepat. Saya kan mikir biar anak nggak terlambat, misalkan gitu. Belok kanan. Nyampe. Allah seneng nggak? Nyampe sekolah ya sekolah, tapi Allah seneng nggak? Tapi bukan petunjuknya ya. Nah, karena bukan petunjuknya, akhirnya pasti hidup saya akan semakin susah. Kenapa? Saya udah deal sama Allah. Ya Allah ini anakku, aku serahkan lagi padamu. Sudah diserahkan ke Allah, datang petunjuk. Kok aku ngeyel? Akhirnya anaknya pasti makin susah dididik. Taruhlah bener, karena kita belok kanan, sekolahnya lulus, pinter, nyari uang gampang. Pasti di hati nggak enakin. Kenapa? Karena ngelawan terus sama orang tua. Tidak sesuai dengan petunjuknya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya udah ngalamin beberapa kejadian tersebut. Udahlah, sekarang nganut aja. Toh belok kiri misalkan nih, mobil baret bener terjadi. Tapi masa Allah zolim? Artinya ketika mobil baret bisa jadi diganti dong. Nah, jadi yang ini saya mau ceritakan Bapak Ibu. Ketika Allah memberi petunjuk, tutup mata saja. Jalani saja. Karena Allah ketika memberi petunjuk biasanya tidak dengan hasilnya. Hasilnya ditutupi biar kita tuh dicek beneran bertakwa apa enggak. Kalau hasilnya dikasih tahu, takwanya di mana? Jangan-jangan kita belok kiri karena mau dapat mobil.
Jangan-jangan kita belok kiri karena mau gimana, ya kan? Tapi kalau ditutup hasilnya, Allah cuma mau ngasih soal, makanya disebut ujian. Disebut ujian karena kita tidak tahu hasilnya. Gitu ya, Bu. Nah, kita kembali lagi. Jadi saat itu Pak Antono juga serahkan kepada Allah dan anaknya sudah dinasehati seperlunya, sewajarnya dengan 7 ilmu penjernihan. Karena kalau lebih dari itu sudah melampaui batas dan Allah tidak senang, kan gitu kan? Jadi amanahnya tetap dijaga. Anak-anaknya sering ditelepon, dikasih ilmu baru. Dan Pak Antono tidak pernah berpikir nih anak harus ngerti, harus ngejalanin, enggak. Karena itu sudah haknya si anak. Jalani aja ya. Jalani aja. Ya. Apalagi awal Pak Antono sudah berdoa, anakku mencar-mencar, pohon dijaga ya Allah. Logikanya sudah dikasih kembali ke Allah, terus didoain tolong dijaga ya Allah. Masa Allah nggak jaga? Kan udah diserahkan ke Allah. Jadi loss ya Pak? Ya Pak Giri? Jadi loss itu, ya? Maksudnya loss itu maksudnya bukan loss diserahkan sama Allah, kita hanya berdoa saja, kan begitu sudah. Iya, betul. Nah, jadi kalau nggak benar tetap dikasih tahu, tapi nggak sampai mengeluarkan nafsu amarahnya. Sunatullahnya tetap sama, ditelepon, gitu nanya ya. kabar, dikasih otomatis, uang untuk hidup. Gitu. Otomatis kita akhirnya jadi kayak temen ya, jadi masuknya ke hati anak atau gampang ya, walaupun kita berulang-ulang mungkin. Memang seperti itu harus berulang-ulang memang. Yang sudah-sudah. Ini, ya, saya tes Sabrina itu bisa ngasih masukan nggak? Coba, Sabrina bisa unmute untuk ini? Halo. Sabrina. Nah, waalaikumsalam. Ini langsung saksinya, Bu. Saksinya. Monggo, Sabrina. Mbak Bina mana Mbak Bina? Mbak Bina nggak nyalain video. Megang anak soalnya. Ya, oke. Ya. Yang penting suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Sabrina ilmunya. Iya, tadi ada satu hal yang keskip sih sama Mas Giri. Tapi ini penting. Nggak apa-apa ya, Mas? Lanjut. Yang memang harus dilengkapi. Ya, jadi memang betul Bapak menyerahkan lagi ke Allah. Namun ada hal yang memang harus digarisbawahi bahwa kenapa Bapak menyerahkan itu ke Allah gitu loh. Jadi karena bukan hanya sekedar titipan, tapi di situ Bapak mau fokus menjadi atau menjalankan apa ya namanya untuk menjadi aparat Allah lah. Jadi kenapa Bapak otomatis jadi nggak apa ya makin nggak mampu untuk menjaga anak-anak ini gitu loh, karena dia sudah fokus untuk menyenangkan Allah saja gitu. Jadi disitulah kita juga posisi sebenarnya jadi paham, oh kenapa Bapak tuh benar-benar fokus mau nyenengin Allah dan tidak begitu apa ya memaksa kita sebagai anak-anak itu harus bagaimana. Tapi karena memang dia mau jadi aparat Allah, salah satunya pasti kan ada menasihati keluarga, yaitu dia jalanin. Jadi dia sekedar menjalankan. Bapakmu itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah Allah. Bagaimana hasilnya, bagaimana nanti anak-anak itu akan menjalankan apa tidak, itu udah balik lagi ke anak-anak dengan Allah. Tapi di situ ada peran Bapak lagi sebagai orang tua, yaitu terus mendoakan. Jadi kita terus dibacakan Al-Fatihah, terus dibacakan doa. Jadi intinya ya tadi, benar-benar karena orang tua saya benar-benar fokus ingin menjadi aparat Allah saja. Jadi tolong ya Allah titip anak-anak, karena kami makin tidak mampu untuk bisa menjaganya. Karena mau fokus dirinya sendiri itu menjadi aparat gitu loh. Jadi begitu sih. Jadi di garis bawahi adalah ketika menyerahkan ke Allah, Pak Antono sebagai manusia tetap menjalankan amanahnya. Amanahnya sebagai manusia yaitu beribadah, tapi udah punya goal yaitu pengen menjadi aparatnya Allah, itu goalnya ya. Yang kedua, amanah ketika memiliki anak tetap dinasehati. Namanya anak tinggal di luar kota tetap dikirimi uang gitu ya, Bin ya. Bukan berarti dia serahkan
aku percaya Allah pasti akan ngasih rezeki ya salah. Amanahnya berarti tidak dijaga, kan gitu kan? Gitu. Iya. Diserahkan itu adalah maksudnya lebih ke ya selain memang bukan anaknya, kedua yang bisa mengawasi betul gerak-gerik dalam kehidupan ya hanya Allah gitu. Jadi diserahkannya di situ sih maksudnya. Efeknya Sabrina itu ketika tinggal di Solo ternyata temennya cowok semua gitu ya Bin ya. Iya. Temennya cowok semua, kesempatan untuk nakal ada, tetapi ternyata bisa nggak Bin nakal? Nggak ada, yang ada teman-teman saya tobat semua. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika sudah diserahkan ke Allah, jangankan diganggu, ternyata anaknya Pak Antono malah menjadi berkah untuk sekelilingnya. Nah, jadi Allah tuh menjaga bukan sekedar dijauhin, tapi yang mau deketin malah jadi taubat. Tobat. Iya. Nah, sekarang kalau kita dengarkan cerita itu, saya kembalikan lagi, mau merasa anak ini milik kita, terus kita didik sendiri, yang mana endingnya bisa salah, atau serahkan ke Allah saja yang maha baik, maha benar, tetapi tetap menjalankan syarat-syaratnya, beribadah, mendidik, bla 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 bla, tapi hatinya ini sudah bukan milikku, tapi ini miliknya Allah. Itu artinya diserahkan ke Allah. Maksudnya tuh di situ. Tinggal Bapak Ibu pilih. Bagi yang anaknya sudah besar, tidak apa-apa, pakai cara yang sama dibacakan Al-Fatihah. Serahkan ya kepadamu ya Allah, aku cuma bisa ngedidik sampai sini. Aku akan menjalankan syaratnya. Syaratnya apa? Ibadah, 7 ilmu, jalanin aja. Seperti itu. Nah, bagi yang sudah punya anak atau malah udah punya cucu, beri nasihat yang sama. Coba pakai cara ini. Nggak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu juga tips untuk mendidik suami maksudnya terus kan Mbak Bina enggak apa-apa. Nanti biar anakku. Jadi tahu mau untuk siapapun itu kan bukan milik kita. Sama kayak tadi caranya. Logikanya sama. Akhirnya nanti mereka akan jadi benar sendiri gitu loh. Tapi ya tetap kita sebagai manusia ada memang hal yang harus kita jalanin. Misalkan kita tetap mendoakan, tetap menasehati, tetap yang paling pasti itu kita harus menjalankan yang Allah senangi itu loh. Karena ketika kita nyenengin Allah itu kali ya. Nah itu, jadi ketika Allah udah seneng, otomatis kita akan dibantu. Apapun yang kita anggap, oh ini harus dibenari, ya dibenarin. Gitu. Tuh, jadi saya mau tanya nih Bapak Ibu nih, punten nih, mohon maaf lahir batin. Kan sudah tahu bagaimana caranya membaca Al-Fatihah, ya kan? Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, gitu kan? Pertanyaannya sederhana nih Bapak Ibu, apa betul sudah diajarkan ke anaknya yang seperti itu? Nggak usah dijawab ya, nggak apa-apa. Ya, karena saya pun menemukan kasus ternyata beberapa jamaah juga tidak mengajarkan. Artinya peran dia untuk menasehati jalan yang benar kan tidak dijalani. Jadi jangan kaget kalau nanti anaknya kok malah begini, begitu. Karena satu, mungkin sudah diserahkan tetapi tidak dididik yang benar gitu kan. Apalagi sudah tahu ilmunya mantap, 7 ilmu, cara doain orang tua. Misalkan gini, saya sebagai anak nih, saya punya orang tua misalkan ya Bu ya, misal. Orang tua saya bilang gini, Mas Giri, kan saya dipanggil Mas Giri misalkan. Ini misalkan ya, ini percakapan ini tidak pernah ada. Ini cuma contoh aja. Mas Giri, Bapak Ibu tidak ingin apapun. Kamu nggak usah ngirimin Bapak Ibu uang. Bapak Ibu cuma pengen kamu baca ini setiap habis sholat. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya ingin ngucapin Al-Fatihah untuk orang tua saya yang bernama bla 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 bla. Al-Fatihah. Itu aja. Ibu kalau kita logika sebagai anak cuma diminta itu aja, mau nggak ngejalanin? Mau banget. Mau dah. Kalau mau. Apalagi kalau kayak gitu kan dapat manfaatnya tuh kan. Tunjukkan kami jalan yang lurus kan. Setiap Al-Fatihah kan baca kan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Walaupun niatnya untuk membaca untuk orang tua, tapi sebenarnya kan itu manfaatnya untuk diri sendiri juga. Kira-kira dia sudah berdoa untuk diri sendiri belum? Tunjukkan saya jalan yang lurus.
Nah, kalau jalannya sudah lurus, anaknya pasti mikir, masa aku nggak ngasih orang tuaku uang sih? Pasti dikasih. Ini artinya gini loh, Bu. Maksudnya kita ajarkan dia yang baik, tapi nanti kebaikan itu dia dapat sendiri tanpa kita sadari sebagai orang tua gitu. Kita ngajarin dia ini, ngajarin dia itu. Sederhana aja, tapi lama-lama anak itu akan merasa, oh sebenarnya saya harus berbakti lebih dari mendoakan Al-Fatihah. Kalau ini saya belum bisa praktekin ya, Bu. Anak-anak saya masih kecil. Saya sudah praktekkan, Ustaz, tapi maksudnya begini, waktu dia sekolah, waktu mau ujian saya hanya suruh baca Al-Fatihah. Sampai dia kerja pun mau presentasi tak suruh baca Al-Fatihah. Biar aja dia cari sendiri buku tuh kenapa? Kok opo-opo aku suruh Al-Fatihah. Setelah sholat pun jangan langsung. Anak remaja kan habis Assalamualaikum, cering gitu pergi ya. Nah itu saya suruh baca Al-Fatihah. Karena memang Al-Fatihah itu intisarinya dulu lah, aku belum era loh ya. Intisarinya maksudnya sebuah intisari yang oke lah maksudnya gitu. Iya, seperti itu. Bapak, jadi yang penting Bu Lia, yang ketika sudah disampaikan, bersyukurlah karena telah menyampaikan. Hasilnya nggak usah dilihat tuh. Yeah. Hasilnya itu bonus. Allah sudah mencatat dari niat baiknya itu. Gitu. Ya, alhamdulillah baik-baik semua, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dah begitu. Kalau saya intinya mau menyampaikan hari ini tuh begitu saja, bahwa dalam berumah tangga, saya sedikit simpulkan ya. Jadi bahwa dalam berumah tangga kita harus sadar betul hartanya istri atau suami dan anak-anak ternyata adalah ujian. Kenapa disebut ujian? Sesuai Al-Baqarah tadi, ternyata yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Ketika sekarang kita punya HP, punya anak, punya rumah, ujiannya di mana? Apakah itu semua kita masukin ke hati? Oh ini milikku, rumahku, suamiku, istriku. Atau kita sadar betul itu adalah milik Allah. Kalau sudah sadar betul, ya serahkan lagi ke Allah. Ya Allah, hartaku milikmu. Istriku milikmu, anak-anakku milikmu. Monggo ya Allah, beri saya petunjuk saya harus ngapain. Karena sunatullahnya sedang dititipkan, otomatis saat membelanjakannya, nunggu petunjuk dong. Walaupun petunjuk-petunjuknya sudah jelas, ya buat ngasih makan anak istri, jelas itu. Yang rutin lah itu udah jelas. Saya sampai sekarang bingung, Bu, punya uang tuh sampai mau diapain. Akhirnya saya juga dikit-dikit minta sama Allah, ya Allah boleh nggak beli celana ini. Karena udah robek. Artinya dalam membelanjakan atau mengurus atau apapun, hilang jadinya nafsunya, Bu. Kenapa hilang nafsunya? Udah diserahkan ke Allah. Aduh, ketemu RA kok baru sekarang ya. Dulu aku nek shopping ya beli. Alhamdulillah Bu masih dengerin gitu. Aduh, ya Allah. Rasanya tuh yang lalu dosa semua deh. Yang penting masih bisa diperbaiki, Bu. Hijrah kuliah. Wong kisah yang terkenal itu loh, Bu. Wong pelacur aja dosanya seabrak-abrak cuma ngasih minum anjing masuk surga. Tidak ada yang terlambat. Apalagi ternyata satu, mohon maaf ya, kita bukan pelacur. Kan gitu tuh. Yang kedua, ibadah kita nggak cuma memberi makan, memberi minum anjing loh, masih banyak loh. Waktunya juga masih banyak. Syukuri aja, Bu. Gitu. Wong yang dikasih minum anjing aja masuk surga, apalagi mohon maaf ya bukan hitung-hitungan, apalagi kita dosanya mungkin nggak seabrak, ibadahnya nggak cuma kasih minum, insya Allah lebih banyak waktunya. Amin. Jadi saya sambil mengulang lagi surat Al-Asr ya Bapak Ibu, kita di-share aja Pak Budiman ya biar jelas ya. Boleh. Mau aku atau Mas Budi? Pak Giri. Iya. Giri. Mana berarti ini? Artinya kan begini, tetap alhamdulillah kita kan masih mau berusaha hijrah dari yang kurang baik tetap baik kan, tetap gitu. Bukan karena harus sepertinya kayak ketakutan ya karena sudah diserahkan sama Allah. Tapi yang penting kan kita kan masih bisa ya mungkin dikasih umur panjang, masih bisa berusaha menuju yang baik kan gitu. Iya, pokoknya
yang selama kita masih dikasih kesempatan. Iya, kesempatan. Insya Allah artinya itu Allah memberikan kita banyak jalan untuk memperbaiki diri. Kan gitu toh? Iya. Terus memang surga dan neraka itu haknya Allah. Iya, kita betul. Cuma bisa bilang insya Allah, izinnya Allah. Jadi walaupun kita masih diberikan kesempatan lebih banyak daripada si pelacur tadi, kita juga jangan jadi takabur. Oh, masih banyak kesempatan. Malah masuk nanti egonya tuh, sombongnya betul. Gitu kan. Iya. Tetap semuanya pakai izinnya Allah. Nah ini Bu, kita baca ya. Jadi Allah tuh bersumpah, saya nggak akan bosan ngulangin ini Bu. Allah tuh bersumpah demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Jadi kita semua ini rugi Bu, Bapak Ibu kita rugi. Kenapa? Karena kita nggak ngejalanin ayat 3. Jadi Allah sampai berfirman, kamu semua rugi kecuali. Nah, pertama orang-orang yang beriman. Jadi kalau Bapak Ibu sudah beriman, percaya bahwa Quran yang benar, 7 ilmu insya Allah benar. Terus kita mengerjakan kebajikan. Kebajikan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Yeah. Semua tertuang dalam hadis dan Quran. Gak usah kita tanya kebajikan yang mana. Dijalanin aja. Serta saling menasehati. Nah, jadi yang namanya saling, tidak cuma memberi, kita harus menerima juga. Yang paling dekat adalah istri atau suami kita sendiri. Gimana caranya nasihatin orang lain? Ternyata nasihat istri saya nggak dengerin. Kayak gitu teh. Gimana mau dinasihatin orang lain? Ternyata misalkan nanti anak yang ngomong kita nggak dengerin. Jadi kita harus saling nasihati. Untuk apa? Untuk kebenaran. Jadi apa yang ini makanya saya juga bersyukur nih Bapak Ibu, saya itu berada di ridho Allah, dikasih kesempatan berdakwah. Kalau di pengajian lain, sebagian dari pengajian yang lain tuh ketika sudah ada guru besar ya udah dia aja terus tuh gurunya. Biasanya nggak semua. Tapi ridho Allah salah satu dari semua muridnya tuh diizinkan untuk berdakwah. Kenapa? Biar kita nggak rugi. Pak Guru tuh tahu biar kita nggak rugi untuk saling nasihatin. Dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi tetap Bapak Ibu 7 ilmu tetap kita dari 7 ilmu. Karena di sini Allah berfirman-Nya nasihat itu kebenaran dan kesabaran loh. Jadi kebenaran itu sudah include sholat, haji, ya, sedekah dan lain-lain itu sudah di kebenaran. Dan khusus saling menasihati untuk kesabaran. Apalagi kita sudah tahu kesabaran itu luar biasa ya hasilnya ya. Iya. Batas, insya Allah masuk surga, bla 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 gitu. Masalah selesai bersama Allah gitu. Jadi saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan selain Bapak dan Ibu ini bukan berarti misalkan gini. Kita saat Senin sampai Minggu itu cuma ada 1 hari 2 kali dakwah gitu ya Mas But ya. Ya, betul. Siang, sore. Bukan berarti yang nggak dapat bagian tuh nggak bisa berdakwah. Kan bisa dimulai dari keluarganya sendiri. Ya. Iya. Seperti itu. Kalau tadi saya bilang, kalau misalkan keluarganya lagi pada mencari, kan bisa tetangganya. Bisa siapa. Tapi jangan lupa. Yang terdekat ya. Jangan lupa untuk mempraktekkan dahulu, walaupun cuma sekali. Yang kemarin Sabrina ya kita sempat ngobrol bareng ya di dakwah yang kemarin. Jangan sampai kita dicap membicarakan sesuatu yang tidak kita praktekkan. Bahaya. Tapi yang maksudnya dipraktekkan sekali saja cukup, artinya sudah praktek, boleh kita nasihat. Karena kalau nunggu kita sampai sempurna ngejagain sabar, kapan dakwahnya? Nanti masuk ke cap orang-orang yang merugi, kan gitu tuh? Ya. Gitu. Ada pertanyaan nih Bapak Ibu? Udah materinya sih insya Allah begitu. Ya silakan. Kuliah, Bu Harum, Bu Sri Hastuti, Bu Zaki, Bu Sabrina, Bu Lina, Bu Arteruday, Bu Fauzia, Bu Sodik, Pak Sodik, Bu Sumanti. Monggo kalau ada pertanyaan. Anak kita itu milik Allah. Nah, ini Bu Sri ya? Iya, Bu. Ya, ini anak saya 2 orang sudah dewasa. Bahkan saya sudah pensiun, tapi belum mau menikah. Kalau disuruh menikah,
masih enjoy seperti ini, masih seneng ikut Bapak Ibu di rumah gitu. Nah, itu terus langkah ataupun solusi untuk selanjutnya apa saja yang harus saya lakukan. Saya tahu kalau jodoh itu Allah yang memberikan. Saya sudah berdoa. Terus saya juga sudah menasehati. Itu terus harus bagaimana? Ini mungkin saya kurang sabar atau mungkin bagaimana sebaiknya? Itu mohon jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Siap, Bu Sri. Terima kasih atas pertanyaannya menarik. Yang pasti saya berasumsi bahwa Bu Sri itu sudah praktek ya, Bu. Jadi ada masalah, Ibu terima dulu kondisinya memang begini adanya, semua izin Allah gitu ya, Bu ya. Ya, saya anggap sudah ya sampai hati tuh bener-bener dalam kondisi yo Allah saya terima kan gitu ya, Bu. Nah, setelah terima wajar kita menasehati dalam kondisi sabar gitu ya, Bu ya. Jadi jangan sampai nasihatinya karena kita punya ambisi. Tadi sesuai dengan surat Al-Asr, ketika menasehati, apakah menasehati kebenaran atau menasehati karena ibu punya keinginan? Nah, coba tuh diintrospeksi. Kita introspeksi bareng-bareng. Jangan-jangan saya menasehati Mas Budiman misalkan, karena saya pengen Mas Budiman berubah. Atau saya menasehati Mas Budiman karena inilah Mas Bud kebenarannya. Nah, gitu Bu. Karena di surat Al-Asr tadi, nasihatnya untuk kebenaran. Nah, ketika sudah dijalani, insya Allah ibu sudah bukan orang yang rugi. Itu dulu yang patut disyukuri, Bu. Jangan-jangan kejadian ini hanya untuk membuat agar ibu tidak dalam kerugian. Itu patut disyukuri, Bu. Ya, gitu. Kan gini, umumnya itu ya kalau sudah pensiun ataupun anak yang sudah usia 30-an itu kan sudah memikirkan untuk menikah, untuk tanggung jawab orang tua itu kalau sudah anaknya pada mentas gitu ya. Oke, anak ibu laki-laki perempuan? Ya, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Oke. Jadi gini Bu, kenapa saya nanya gender? Sebenarnya memang ketika logikanya yang kemarin udah saya jelaskan ya. Jadi ketika anaknya perempuan itu nanti jadi miliknya laki-laki gitu ya Bu ya. Tapi ternyata Bu, ketika anaknya laki-laki, mau dia punya nikah, punya cucu, punya cicit, laki-laki itu tetap berbaktinya sama siapa Bu? Ibu. Orang tuanya, khususnya ibunya 3 kali ya. Jadi nanti ketika anaknya menikah yang laki-laki Bu, bukan berarti ibu lepas tangan. Nggak mungkin dong Bu, saya berbakti sama orang tua saya doang, tapi orang tua nggak menasehati, nggak mungkin. Kenapa saya berbakti sama orang tua? Karena agar orang tua tuh masih memberikan saya nasihat. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah memberikan kita rizki, rahmat, hidayah, ridho, bla 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 gitu ya Bu ya. Kan lucu Bu, saya berbakti sama patung misalkan, tapi patungnya nggak ngasih apa-apa, ngapain saya berbakti? Jadi ini bukan kesalahan. Yang ini yang harus diluruskan. Jadi jangan sampai nanti ibu punya pikiran ketika nanti saya menikahkan anaknya udah lepas. Bukan. Karena anak ibu masih berbakti sama ibu terus sampai nanti siapa yang dipanggil oleh Allah lebih dahulu itu baru selesai. Jadi memang kenapa saya bicara seperti itu? Ternyata anaknya ibu khususnya yang laki-laki memang untuk ibu nasihati sampai akhir hayat. Jadi ketika sekarang kalau saya cerita seperti ini, jadi kan ibu nggak berpikir oh menikah biar lepas lagi, udah enggak Bu. Mau nikah nggak nikah, tetap saya harus nasihati. Jadi alhamdulillah itu rezekinya ibu. Rezekinya ibu untuk bersabar menasehati. Masalah hasil yang tadi saya serahkan, yang saya bilang ke Bapak Ibu, ketika sudah saya serahkan ke Allah, hasilnya saya udah nggak mikirin. Apapun petunjuknya bakal saya jalani. Jadi ibu jangan lihat hasilnya ibu, karena nanti anaknya ibu menikah atau tidak menikah, tetap jadi tanggung jawab ibu sampai meninggal. Gitu. Jadi sarananya ibu untuk sabar. Insya Allah, Allah juga nggak akan membiarkan
hambanya itu tidak menikah. Kenapa? Kan menikah juga sebagian dari agamanya toh. Jadi itu jadikan sarana ibu untuk bisa bersabar terus, disyukuri, nanti ada petunjuknya gitu. Jangan bosan-bosan ya Bu untuk sabar sama putrinya, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan dengan cara yang baik gitu. Karena kalau misalkan pakai logika ibu yang tadi nih, sudah dinasehati anaknya terus menikah. Terus tadi kalau misalnya tadi kata ibu nggak nanya, berarti ibu berpikir habis dia nikah ya sudah saya selesai menikmati sisa hidup gitu ya Bu? Enggak begitu. Justru saya kepingin terus melihat cucu-cucu atau mengembangkan keturunan terus bisa nanti doa anak soleh, doa cucu itu kan justru banyak manfaatnya gitu. Kalau hanya mandek 2 anak saja itu kurang banyak ibadah yang kami lakukan gitu. Selain tentu sholat puasa juga tidak hanya wajibnya, sunahnya, sedekah juga itu kan kewajiban orang tua itu kan menikahkan anaknya yang sudah berusia atau yang sudah pantas menikah. Dan nanti kan juga untuk meneruskan keturunan yang soleh-solehah gitu, jadi bisa semakin banyak menasehatinya atau beribadahnya gitu loh Ustaz. Siap Bu. Terima kasih Bu atas ininya. Nah, kalau Ibu ingat, saya kan tadi ingat Ibu ikut dari awal nih. Makanya tadi saya bikin pembukaan seperti ini Bu. Mau berkeluarga, tidak berkeluarga, mau kaya, mau miskin, rupawan, tidak rupawan, apapun kondisinya, ternyata tugasnya tetap sama, yaitu beribadah ya Bu ya. Nah, terkadang, ini mohon izin saya cerita sedikit, ternyata sudah pernah dibuktikan oleh Pak Guru. Ada haji, punya pesantren banyak, anak yatim banyak, tiap hari bacain doa. Ternyata kondisinya tidak dalam kondisi nikmat loh Bu ketika haji itu meninggal. Bener nggak Bu? Banyak yang seperti itu ya. Mas, kisah-kisahnya juga banyak ya Mas Bud ya? Betul. Sudah beribadah, ladangnya di mana-mana, sedekah di mana-mana. Ternyata pas meninggal tidak dalam kondisi enak. Artinya gini Bu, saya mau cerita tuh begitu. Jangan sampai kita menilai ibadah kita sendiri. Jangan sampai kita bisa menilai yang terbaik untuk diri saya adalah seperti ini. Padahal setiap orang punya garis start yang berbeda-beda. Ada yang lahir langsung kaya, ada yang lahir miskin, ada yang lahir langsung anak ustadz, ada yang lahir malah anak antah berantah, tuh ada Bu. Jadi jangan sampai kita punya standar untuk diri kita sendiri. Padahal yang maha baik Allah, yang maha benar Allah. Ketika sudah tahu yang maha baik Allah, yang maha benar Allah, kondisi ibu sekarang harusnya yang paling baik nggak Bu? Karena yang maha baik Allah. Ketika sudah tahu seperti itu, diterima dulu Bu. Jadi jangan sampai niat sabar ibu karena ingin hasil apa. Niat sabar kita karena ingin hasil apa. Nanti jadi salah Bu. Padahal yang tadi, kondisi pelacur memberi air minum saja sudah bisa menghantarkan ke surga. Jadi kita jangan terlena ya Bu ya. Jangan terlena dengan ideal yang ada di kepala kita. Padahal tugas kita tetap sama, yaitu beribadah. Jadi jadikanlah kondisi ibu sekarang untuk beribadah dulu. Jadikanlah. Jadi coba kita luruskan lagi, sabar kita itu untuk Allah atau untuk punya cucu? Sabar kita untuk apa nih? Karena nanti kalau untuk punya cucu, berarti ibu melakukan ini untuk punya cucu. Padahal Allah tidak akan menciptakan, kata Allah, firman Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia hanya untuk hati-hati Bu. Karena memang setan itu menggelincirkan kita tuh halus sekali Bu. Nanti saya harus punya anak cucu, nanti doain saya. Kalau doain kan gitu ya Bu ya. Nah mungkin ini saya baru dapat insight nih. Mungkin
ibu diberikan kesempatan untuk nasihatin anak ibu sedalam-dalamnya sampai nanti anak ibu punya istri atau punya anak, dan anaknya itu nanti bisa dididik dengan baik oleh anak ibu. Kenapa? Karena anak ibu sudah mateng, sudah mantap dengan 7 ilmu yang ibu tidak bosan-bosannya sampaikan di saat sekarang ini. Itu ya Bu ya. Karena itu pengalaman saya gitu. Jadi ibu tetap bersabar dengan cara yang sudah biasa ibu dengar gitu ya, dengan dari RA sampai nanti Allah memberi petunjuk yang lain. Gitu. Semoga bisa menjawab ya Bu Sri ya. Kalau tadi saya seperti itu. Terima kasih banyak Bu Sri. Ada lagi yang lain? Mas Budiman, makasih banyak ya Mas Budiman ya menemani sampai Banyak. Sama. Mas Giri. Nah, Bu Lia nih. nanya lagi biasanya. Mantap. Pokoknya Bu Lia tuh seneng nanya. Karena nggak pernah ngaji, baru di RA. Jadi gini, kan anakku sudah nikah nih, belum dikaruniai anak putra lah ya. Saya juga menasehati dia sesuai 7 IPH aja, sabar. Mungkin ada waktunya atau saat dikasih, saat kamu siap. Kamu siap dalam arti disiapkan oleh Allah, saya bilang begitu. Dia sih cukup sabar. Kadang saya keluar nggak sabarnya lah, yo ke dokter yo gini-gini. Sudah ke dokter nih. Udah ke dokter juga subur sama-sama nggak ada masalah. Terus berarti tujuan kita harus sabar gitu ya. Emang apa namanya, ini sambil kayak testimoni ya. Saya berusaha sabar, saya berusaha ikhlas, saya berusaha mengabdi biar semua keinginanku ini terlalu banyak keinginanku atau kekuranganku yang terlalu banyak ini saya nggak tahu. Jadi intinya hidup itu memang harus mengabdi sama Allah secara total gitu ya Mas ya. Iya Bu. Itu Ibu udah mantap loh Bu. Aku ini Bu, aku mau cerita malah tentang Bu Lia. Bu Lia ini kan dari awal-awal kita corona ini, Bu Lia ini masuk ke dalam kajianku ya Bu ya. Betul. Makin hari saya malah merasa Ibu udah makin matang loh Bu. Amin ya Allah. Makin matang dalam arti gini. Kalau dulu itu memang kadang-kadang Ibu masih ada tapinya, tetapi yang saya lihat adalah di balik tapinya Ibu itu sudah pelan-pelan ada egonya hilang gitu Bu. Alhamdulillah. Udah makin sadar. Ternyata mau punya anak mau nggak punya anak, ternyata kita cuma mengabdi. Ya. Apalagi nih Bu, saya kasih kasus ya Bu ya. Kebanyakan orang tuh berpikir 3 amal jariah. Harta yang di jalan Allah, ilmu yang bermanfaat gitu ya, sama satu lagi doa anak yang soleh. Dan ini pernah dibahas oleh Pak Guru sudah lama sekali. Mas Budiman pasti tahu. Ternyata anak yang soleh itu bukan anak kandung. Ya Mas Bud ya? Iya, betul. Itu bukan anak kandung. Kenapa? Kita sudah membuktikan. Siapa baca Al-Fatihah untuk siapa, nyampe. Berarti kan kita ini mau setua apapun, misalkan saya nih udah 30 tahun. Saya anaknya siapa? Anaknya Pak Dalyono. Berarti kan saya di matanya Pak Dalyono, saya anak tuh Bu. Mau nanti saya jenggotan, saya tetap anak. Jadi definisi doa anak yang soleh, kita semua sudah anak. Anak dari orang tua kita. Mau setua apa tetap anak. Kan gitu kan? Sudah checklist. Berarti tinggal ditambahin predikat yang soleh. Yang mau mendoa. Gak harus anak kita, gak harus anak kandung. Yang penting kita soleh atau orang lain soleh, doain kita, insya Allah sampai. Tapi benar, Allah kan juga gak mungkin menzolimi manusianya. Allah pasti punya maksud. Maksudnya di mana? Yuk kita mendekatkan diri ke Allah. Kita pelan-pelan kalau bisa mengenal Allah selama masih hidup. Biar kita paham maunya Allah ini apa sebenarnya. Pasti baik. Cuma jangan sampai definisi baik kita yang kecil mendefinisikan Allah. Padahal Allah maha baik, besarnya luar biasa. Terus definisi kita tuh cuma segini, baik tuh ya sebegini aja gitu.
Kita jadi mendefinisikan Allah jadi tidak baik gara-gara mindset baik kita ya cuma segini nih. Segini nih. Padahal Allah Maha Besar. Kan gitu dah. Iya. Nah, gitu, Bu. Nah, tapi saya lihat arahnya Ibu Bulia tuh udah mantap. Tinggal terus, Bu. Saya kalau perlu saya bantu. Saya tuh kalau berdoa minta untuk mengenal Allah. Biar apa? Kalau saya sudah kenal Allah, saya tahu dong maksudnya Allah tuh apa. Kalau sudah tahu maksudnya apa, ya kan seneng, Bu. Mau dibawa kemana saya seneng karena saya udah kenal Allah gitu tuh. Iya. Kalau sekarang kan kita baru teori aja. Allah Maha Baik, semuanya izin Allah. Berarti saya harus terima dengan senang. Kan logika aja, dah. Tapi kalau nanti bener-bener sudah makrifat, sudah kenal Allah, mau diajak kemana, monggo ya Allah, udah kenal kok. Siap. Gitu, Bu. Tapi arah Ibu udah bagus. Kalau saya tiap hari insya Allah doanya seperti itu. Mau kenal ya Allah sama engkau. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Ibu nggak usah khawatir, tetap diterima. Karena Allah pasti punya rencana buat kita. Jadi kita harus kepo. Rencananya apa sih Allah? Ya wis aku kenal engkau dulu lah. Jangan artinya kita malah dipersempit dengan keinginan kita. Padahal Allah punya rencana lain. Gitu. Semoga bisa menenangkan hati dan menjawab Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Giri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Arum, ini gimana Bu Arum? Ini Bu Arum nih sohibnya nih. Iya. Gayanya dari dulu sama itu. Nggak kering, Bu. Nggak kering itu mulutnya, Bu. Si Bu Arum. Iya. Gimana, iya, Bu? kenapa? Kirain mau nanya. Enggak, nyimak ilmu dari Mas Giri, bener memang. Saya juga, ya Bu, gimana? Memang kita harus semua diserahkan sama Allah, bener itu. Tapi kita tetap ada ikhtiar, tetap itu menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita terima semuanya, memang gitu. Kalau sudah gitu memang legowo, enak. Bener. Semua kan titipan. Tapi ini saya kemarin dapat nasihat juga dari Bapak Guru. Ya. Kebanyakan umat Islam itu, kebanyakan ya, ketika sudah dapat ilmu ikhlas, ilmu legowo, itu sampai lupa ikhtiar, Bu. Nah ini makasih nih Bu Arum udah ngingetin nih. Jadi jangan lupa kita dikasih tenaga, dikasih otak, dikasih mulut segala macam memang untuk ikhtiar. Gitu. Kan banyak banget teman saya Bu yang udah hijrah. Udahlah rezeki dari Allah gitu. Kerja seperlunya aja gitu. Malah betul. Enggak semangat, itu betul ya. Loh. Betul Ustaz. Malah ada quotes-nya Einstein tuh lucu gini Bu. Ada quotes-nya Einstein nih. Ini bukan hadis, bukan quotes Einstein gini. Ini orang umum ya. Bilang gini, kalau kamu kerja tiap hari begitu, terus tiap hari hanya melakukan hal yang sama, terus berharap sukses ya kamu bodoh gitu. Artinya, walaupun nanti kita sudah ikhlas, sudah sabar, tetap dengan akal kita, tenaga kita berusaha untuk lebih baik. Betul. Gitu. Memang begitu. Jadi untuk meluruskan, memang pengajian kita pengajian hati, tapi jangan lupakan ikhtiar gitu ya. Iya, tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar semaksimal mungkin, tetap ya Mas Giri, tapi semua kan hasil kan dari Allah. Benar. Kalau semua merasa dicukupi sama Allah, terus saya naik dewi namanya ngelokro itu dalam orang Jawa. Ngelokro itu ya lemes, nggak ada gairah. Kita hidup harus penuh semangat untuk mengabdi, ya begitu, semangat untuk berikhtiar gitu. Kan nanti kan akhirnya dapat petunjuk terus toh. Iya toh. Gitu. Emang ya enak kan dipelajari 7 IPH itu, benar-benar enak tenan. Itu ibarat pakaian, Bu. Ibarat pakaian. Jadi yang penting apapun nanti pekerjaannya, kegiatannya, pakaiannya tetap ikhlas, sabar. Betul. Nggak akan mengubah usaha kita, nggak akan mengubah rencana-rencana di kepala itu nggak diubah. Iya. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau dari saya sekian. Mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu, Mas Budiman, Bu Sri, saya sebut satu-satu nih. Bu Zaki, Bu Lia, Mbak Sabrina, Bu Lina, Bu Arum,
Fauzia, Bu Sumanti, Mas Eka, Mbak Sari, Mbak Endang. Oh jadi banyak ya, alhamdulillah ya. Mohon maaf lahir batin kalau tadi ada salah-salah kata gitu, dimaafkan, mohon dimaafkan ya. Ya, sama-sama Mas Giri. Ya, belum tutup mungkin ada lagi yang mau nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya tutup. Kalau gitu, insya Allah nggak ada ya. Kalau ada, nunggu minggu depan. Minggu depan. Iya. Minggu depan Mas Giri jadwalnya pindah Mas Giri ya. Oh gitu ya Bu. Pak, siap. Siap. Kapan itu? Mungkin nanti diganti malam ya Mas Giri ya. Siap. Kalau siang takutnya banyak kesibukan. Ya, wabillahi. Ya, terima kasih banyak Mas Bud pengumumannya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang hadir. Semoga kita dapat mempraktekkannya ya. Amin. Amin. Kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Giri. Terima kasih Bapak-bapak. Tambah mantep. Allah. Kita tutup ya. Ya, pamit ya. Ya, monggo.